Apa jadinya kalau Layla tiba-tiba tersesat di dunia lain yang semua hero-nya salah? Ini adalah cerita Layla yang tersesat di dunia lain. Di sebuah sore yang tenang di Land of Dawn, Layla sedang berlatih dengan senapan plasmanya di base. Dia mencoba mengutak-atik sebuah alat yang tampaknya milik Harith, penuh dengan tombol-tombol kecil yang terlihat mencurigakan. Namun, tanpa sengaja, Layla menekan tombol merah besar di tengah alat tersebut. Sebuah portal biru raksasa tiba-tiba muncul di depannya, menyedot semua benda di sekitarnya, termasuk Layla sendiri. Layla tidak sempat berteriak. Dalam sekejap, dia sudah berada di tempat asing yang tampak seperti Land of Dawn, tetapi ada yang tidak beres. Pohon-pohonnya berwarna merah muda, tower terlihat berjalan sendiri, dan hero-hero di tempat itu berubah. Layla berjalan dengan hati-hati di hutan yang tampak aneh. Udara terasa panas, tapi tidak ada matahari. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul Alucard, yang kini berubah menjadi pedagang senjata keliling. Alucard membawa tas besar berisi berbagai senjata aneh. Ada pedang yang terlihat seperti sendok besar, dan senapan yang mengeluarkan suara ayam. "Hei, kau, mau beli senjata ajaib? Dijamin bikin lawan tertawa sebelum mereka kalah," katanya dengan semangat berlebihan. Layla tampak bingung, tapi Alucard tidak peduli. Dia menyerahkan sebuah peta lusuh pada Layla. "Ikuti peta ini kalau kau ingin keluar dari sini. Tapi hati-hati, Land of Wurong punya aturannya sendiri." Sayangnya, peta itu penuh dengan coretan yang tidak jelas. Meski begitu, Layla tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Perjalanan membawa Layla ke sebuah jalan yang terhalang oleh batu besar. Di atas batu itu, duduk Nana, tetapi dia jauh lebih besar dari biasanya, seperti tank raksasa. Nana memakan pisang sambil tertawa kecil. "Mau lewat? Geser dulu batu ini. Tapi aku suka duduk di sini, jadi mungkin aku tidak akan pindah." Layla mencoba mendorong batu itu, tapi mustahil menggerakkannya. Nana hanya tertawa melihat usaha Layla. Akhirnya, Layla mencoba berbicara dengan Nana dan mengeluarkan sebuah lelucon asal-asalan. Tidak disangka, Nana tertawa terbahak-bahak. Begitu dia tertawa, batu itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Nana melambai pada Layla sambil berkata, "Hati-hati di jalan. Di depan lebih banyak kejutan." Layla terus berjalan hingga sampai di sebuah jembatan kecil, di mana dia bertemu dengan Tigreal. Kali ini, Tigreal tidak membawa perisai atau pedang, melainkan sebuah buku puisi. "Ah, seorang petualang, untuk melewati jembatan ini, kau harus membacakan puisi terbaikmu," kata Tigreal dengan nada serius. Layla tidak punya pilihan lain. Dia harus memikirkan puisi dengan cepat untuk menyenangkan Tigreal. Setelah beberapa detik berpikir, dia membacakan sesuatu yang terdengar lebih seperti omelan. "Oh, portal biru, kenapa kau ada? Mungkin ini salahku, atau karena alat Harith yang gila." Tigreal tampak terpesona. Dia bahkan menangis sedikit. "Luar biasa. Kau memiliki bakat penyair yang tersembunyi. Silakan lewat." Setelah melewati jembatan, Layla akhirnya melihat sesuatu yang menyerupai portal di kejauhan. Dia berlari dengan penuh semangat, berharap itu adalah jalan keluar. Namun, sesampainya di sana, dia melihat Claude berdiri di depan portal dengan senyuman licik. "Hahaha, kau pikir ini portal asli? Tidak semudah itu, Layla. Kalau mau portal ini terbuka, kau harus merebut kue pandan ini dulu." Claude memegang kue pandan di tangannya dan terus teleportasi ke berbagai tempat, membuat Layla kesal. Dia mencoba mengejar Claude, tapi setiap kali dia hampir menangkapnya, Claude selalu berhasil menghilang. Setelah kejar-kejaran yang begitu amat melelahkan, Layla akhirnya berhasil merebut kue pandan itu. Tapi Claude hanya tertawa. "Semoga beruntung, Layla. Efek kue itu bisa membuatmu bermimpi aneh." Tiba-tiba, Harith muncul di depan Layla. Dia terlihat santai,
seperti tidak ada yang salah. Ah, akhirnya kau sampai di sini. Kau tahu, semua ini adalah akibat dari tombol yang kau tekan tadi. Tapi tenang saja, jika kau memakan kue itu kau bisa kembali ke tempatmu semula. Layla menatap kue pandan di tangannya dengan ragu. Apakah kue ini benar-benar jalan keluarnya? Harith mengangguk. Tanpa berpikir panjang, Layla memakan kue tersebut, dan portal biru terbuka. Setelah portal biru terbuka, Layla langsung masuk ke dalam portal biru tersebut. Namun, bukannya kembali ke Land of Dawn, Layla malah muncul di dunia baru yang lebih aneh. Di sini, semua hero berubah menjadi versi makanan. Layla menatap sekeliling dengan bingung. Ini bukan Land of Dawn. Kenapa aku merasa seperti masuk ke dapur raksasa? Layla berdiri di tengah-tengah Land of Desert, sebuah dunia aneh yang seperti mimpi buruk bagi seorang pahlawan, tapi mungkin surga bagi pecinta makanan. Segala sesuatu di dunia ini tampak bisa dimakan, gunung-gunung kue tart, sungai coklat panas, dan pohon lollipop yang menjulang tinggi. Layla mencoba tetap tenang, tapi mustahil. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke sini, apalagi bagaimana caranya pulang. Bahkan senapan plasmanya, senjata andalannya, sekarang tampak seperti terbuat dari coklat. Di tengah keputusasaannya, Layla mendengar suara langkah mendekat. Dia menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya, meski wujudnya telah berubah. Itu adalah Alucard. Alucard kini terlihat seperti patung coklat hidup, dengan pedangnya yang mencair di ujungnya seperti coklat fondue. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Layla, kau juga di sini? Wah, ini aneh. Ya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku sudah membuat bisnis kecil-kecilan di sini, kata Alucard sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil penuh potongan coklat. Layla memandangnya tanpa percaya. Bisnis? Di tempat ini, apa kau tidak mencoba keluar? Alucard menggeleng sambil tertawa. Aku mencoba, tapi aku selalu kembali ke tempat ini. Jadi aku pikir, kenapa tidak memanfaatkan situasinya? Ngomong-ngomong, aku punya peta. Ini bisa membantumu menemukan portal keluar, kalau kau cukup beruntung. Layla meraih peta itu dengan ragu-ragu. Kenapa kau tidak memakainya sendiri? Aku sudah mencobanya, tapi portal itu tidak cocok untukku. Mungkin ini lebih berguna untukmu. Hati-hati Layla, Land of Desert ini tidak seindah kelihatannya. Dengan itu, Alucard melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Layla dengan peta yang sekarang menjadi satu-satunya harapannya untuk keluar dari dunia aneh ini. Layla membuka peta tersebut. Gambarannya tampak seperti peta biasa, tapi setiap kali dia melangkah, arah panah di peta berubah, seolah-olah bergerak secara dinamis. Layla mencoba tetap tenang, tapi mustahil. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke sini, apalagi bagaimana caranya pulang. Bahkan senapan plasmanya, senjata andalannya, sekarang tampak seperti terbuat dari coklat. Perjalanan Layla membawanya ke lembah yang lebih dalam, di mana tanahnya terbuat dari puding kenyal. Saat dia melangkah lebih jauh, permukaan puding itu mulai bergelombang, dan di depannya muncul Guardian Jelly, makhluk besar dengan tubuh transparan berkilau seperti kristal jeli. Guardian itu berbicara dengan suara lembut tapi menggema. Layla dari Land of Dawn, kau telah memasuki wilayahku. Untuk melewati sini, kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Layla mengerutkan kening. Berharga? Aku tidak membawa apa-apa kecuali senapan ini, dan itu jelas tidak bisa kugunakan di dunia makanan ini. Guardian Jelly hanya tertawa. Yang kubutuhkan bukan senjata, tapi kejujuran. Katakan, apa alasanmu ingin keluar dari dunia ini? Layla terdiam sesaat, lalu menjawab jujur. Aku hanya ingin pulang. Tempat ini tidak terasa nyata bagiku. Aku rindu Land of Dawn, tempat aku bisa bertarung dan menjadi diriku sendiri. Guardian Jelly tersenyum dan memberi jalan. Kejujuranmu adalah kunci. Lewatlah Layla, dan semoga kau berhasil. Saat Layla melanjutkan perjalanan,
dia tiba di dataran yang penuh dengan pasukan kecil berbentuk marshmallow. Mereka mengenakan helm coklat dan membawa tombak permen. Pasukan itu segera mengepung Layla. Pemimpinnya, Marshmallow King, muncul dari balik benteng gula. Dia bertubuh besar dan terlihat serius, meskipun tubuhnya terlihat menggemaskan. "Berhenti di sana penyusup. Tidak ada yang boleh melewati wilayah kami tanpa mengikuti tradisi kami, yaitu perang gula." Layla mengerutkan kening. "Perang gula? Apa itu?" Marshmallow King menjelaskan bahwa Layla harus berkompetisi melawan prajurit Marshmallow dalam pertandingan lempar gula bubuk. Layla, yang sudah lelah, hanya bisa mengangguk. Layla melempar gula bubuk dengan akurasi luar biasa, mungkin karena latihan bertahun-tahun menggunakan senapan plasmanya. Para Marshmallow tidak punya harapan, dan akhirnya menyerah, memberikan Layla izin untuk lewat. Setelah melewati berbagai rintangan, Layla tiba di sebuah portal besar berwarna perak. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, Harit Donat muncul di depannya, melompat-lompat dengan gaya yang menggemaskan. "Layla, selamat datang di akhir perjalananmu. Tapi kau tahu, setiap perjalanan membutuhkan tantangan terakhir. Apakah kau siap menghadapi ujian terakhirku?" Layla menghela napas. "Apalagi kali ini?" Harit Donat tertawa. "Sederhana saja. Jawab pertanyaanku, apa yang paling manis di dunia ini?" Layla berpikir keras. Apakah jawabannya coklat, kue tart, atau mungkin sesuatu yang lain? Akhirnya, dia tersenyum dan menjawab, "Hal termanis di dunia adalah pulang ke tempat yang kau anggap rumah." Harit terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar. "Kau benar Layla. Jawabanmu menunjukkan bahwa kau layak pulang. Portal ini milikmu." Layla melangkah masuk ke portal itu. Cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan untuk sesaat dia merasa ringan, seperti melayang. Ketika dia membuka mata, dia mendapati dirinya kembali ke Land of Dawn, berdiri di tempat latihan seperti sebelumnya. Layla menatap sekeliling, memastikan bahwa ini adalah dunia nyata. Tidak ada lagi pohon lollipop atau sungai coklat. Tidak ada lagi peta yang berubah-ubah atau makhluk marshmallow. Akhirnya, dia pulang. Harit muncul dari kejauhan, menatapnya dengan senyum kecil. "Kau menekan tombol itu, bukan? Yah, anggap saja itu pelajaran untuk tidak main-main dengan teknologi yang bukan milikmu." Layla hanya bisa tertawa kecil. Meskipun dalam hati dia berjanji tidak akan pernah menyentuh alat Harit lagi. Dan begitulah akhir dari petualangan Layla. Meskipun penuh dengan tantangan aneh dan kejadian tidak masuk akal, pengalaman itu mengajarkan Layla satu hal penting, tidak ada yang lebih manis daripada pulang ke tempat yang kau sebut dengan rumah. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah petualangan Layla ini cukup seru dan menghibur? Jika kalian memiliki kritik dan saran tentang cerita ataupun gameplaynya, silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video cerita random dan gameplay seperti ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Nantikan cerita-cerita menarik random lainnya hanya di channel ini. Terima kasih sudah menonton.